Yang bisa jawab pertanyaan ini cuma Nabi loh. Tapi ini berlakunya dulu. Ente enggak, orang ente taunya dari bocoran kok, ya, dan bocoran. Pertanyaannya kata Abdullah bin Salam adalah, yang pertama, apa tanda pertama hari kiamat? Apa tanda pertama hari kiamat? Yang kedua adalah hidangan apa yang akan dimakan pertama oleh ahli surga? Ya, ini ajib pertanyaan. Kata dia yang bisa jawab ini Nabi doang. Yang ketiga, kenapa ada seorang anak mirip ke bapak atau mirip ke ibu? Kan ada anak lahir mirip ke bapak atau mirip ke ibu. Kenapa tuh? Ya, dalam riwayat yang lain ada 4, tapi sambil yang pendek aja. Ada 3 pertanyaan. Kalau bisa jawab, ini pasti Nabi. Tidak ada keraguan lagi. Nabi Muhammad SAW diam sebentar. Rasul punya backingan. Yang jawab tunggu Jibril. Jibril kasih tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, tanda pertama dari kiamat adalah ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, itulah tanda kiamat. Yang kedua, makanan yang pertama akan dihidangkan dan dimakan oleh ahli surga adalah hati ikan paus. Hati ikan paus itu ada dalam Taurat. Ada dalam Taurat, ya. Jadi kalau pengen cobain, tapi bukan seperti itu nanti yang ada di surga, ya kejar-kejar paus saja, ya. Hati ikan paus. Yang ketiga pertanyaannya adalah, kenapa seorang anak ini mirip ayah atau mirip ibu? Ya, kita lihat mirip ayah atau mirip ibu. Kita bisa telusuri asal muasalnya, kan gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang anak mirip ayah kalau pada saat berhubungan badan yang keluar duluan adalah laki-laki, maka mirip bapak. Kalau yang orgasme duluan adalah, orgasme duluan adalah perempuan, maka mirip ibu. Tinggal ente pulang akurin foto, mirip siapa? Ini Nabi Muhammad SAW dalam Bulughul Maram ada, kan? Ya. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah seorang wanita keluar sperma? Ya, kata Nabi, kalau nggak keluar sperma, dari mana kemiripan? Kata Nabi. Ya. Nabi sudah bicara soal genetika 1400 tahun yang lalu. Kata Abdullah bin Salam atau Husain bin Salam, benar jawabannya. Kemudian dia masuk Islam. Ini orang yang terbuka hati, kebenaran ada, masuk Islam. Kenapa orang Yahudi marah? Abdullah bin Salam kemudian tinggal sementara di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mudahkan. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, panggil saja kepala-kepala orang Yahudi itu, ya, tunjukkan bahwa seorang lahirnya masuk Islam. Harapannya adalah orang Yahudi kemudian masuk Islam. Abdullah bin Salam tinggal dulu di dalam rumah Nabi Muhammad SAW, dipanggil kepala-kepala Yahudi. Kepala Yahudi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapatmu tentang Husain bin Salam? Bagaimana pendapatmu tentang Husain bin Salam? Oh, kata mereka, itu pemuka kami, orang baik, orang hebat, sebaik-baiknya anak manusia, itu ada bersama kami. Itu kan menyanjung Husain bin Salam. Apa kata Rasulullah? Bagaimana kalau kemudian Husain bin Salam masuk Islam? Semua mereka bilang, kami berdoa mudah-mudahan bukan Husain bin Salam yang masuk Islam. Mereka nggak rela Husain bin Salam masuk Islam. Dipanggillah Husain bin Salam. Ternyata Husain bin Salam sudah ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi dengan orang Yahudi? Langsung berbalik 180 derajat. Husain bin Salam bukan orang yang terbaik, Husain bin Salam jelek, segala macam. Inilah Yahudi. Ketika nggak sesuai dengan harapannya, langsung berubah drastis. Itulah mereka makin marah. Ditambah lagi ada sekitar 39 orang ikut dengan Husain bin Salam, Abdullah bin Salam namanya sekarang, untuk masuk Islam. Makin ngambek mereka.
Maka inilah kemudian orang-orang Yahudi memusuhi Rasulullah dan orang-orang Islam. Biasa. Jadi orang Yahudi ada yang Islam, ada orang yang Islam. Ya. Begitu. Ya. Firman Islam. Wa kanu min qablu yukhbiruna Arabal Madinah binabiyyin yub'atsu. Wa kanu, dan adalah orang Yahudi min qablu sebelumnya, sebelum Rasulullah datang, bahkan sebelum ini, yukhbiruna, mereka mengabarkan Arabal Madinah kepada orang-orang Arab Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yes, binabiyyin yub'ats, dengan satu nabi yub'atsu, yang akan diutus. Mereka yang gembar-gembor, mereka yang nyari-nyari nabi terakhir dari mana. Dalam satu keterangan dikatakan mereka nggak terimanya Muhammad itu karena bukan dari keturunan, bukan dari garis keturunan Yahudi. Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yahudi dari keturunan Nabi Ishak. Mereka berharap Nabi terakhir adalah dari keturunan mereka. Ternyata Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail. Itulah orang Yahudi. Padahal ketemunya sama di Nabi Ibrahim. Kan gitu. Udah dasar Yahudi. Walan taruhan kal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah desain dari Allah, grand design dari Allah itu udah kayak gitu. Yahudi itu begitu. Nanti sampai akan jadi tanda akhir zaman. Orang Yahudi. Pengikut Dajjal siapa? Yahudi. Yang ngekor Dajjal, nanti pemimpinnya Yahudi adalah Dajjal. Sudah desain dari Allah seperti itu. Arabal Madinah binabiyyin yub'ats, ya mereka yang cari terus kabar. Bahkan ketika pendeta Bukhara melihat tanda kenabian pada seorang anak Muhammad, disuruh pulang Nabi Muhammad. Jangan terus ke Syam. Di sana banyak orang Yahudi. Nanti kalau tahu tanda kenabianmu bukan dari keturunan mereka, bukan dari keturunan Nabi Isa, nanti khawatir dibunuh. Maka Rasulullah di perjalanan pertamanya ke Syam pulang lagi kan, nggak langsung ke Syam, karena mereka rupanya sudah cari-cari Yahudi ini. Kalau dari keturunan Nabi Isa akan mereka muliakan, tapi bukan dari keturunan mereka, kalau kecil dibunuh. Tapi kan ini desain Allah, bukan rekayasa manusia. Qad qaruba zamanuhu, dan mereka mengabarkan qad qaruba zamanuhu, bahkan mereka sudah tahu qad qaruba zamanuhu, sungguh telah dekat zamannya diutus Nabi. Falamma buisa, tatkala diutus Nabi Muhammad SAW, i'tazama, mereka mengingkari, ru'asa'uhu, oleh pemimpin-pemimpin mereka, ayyakunan nabiyyu minal arabi, ayyakunan nabiyyu, karena adanya oleh Nabi minal arabi, dari keturunan orang Arab, ya, dari keturunan orang Mekah. Maunya mereka dari keturunan mereka. Jadi pengingkaran mereka sebab silsilah aja. Maka kita jangan suka ngeributin bin, ya. Binnya siapa ya. Kalau dari bin kita muliakan, bukan bin dari kita nggak muliakan. Ini mirip-mirip Yahudi nih. Ini darah biru, darah merah, darah coklat, kan gitu. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada orang nanya sama saya, Ustaz keturunan kiai besar ya, begitu kan? Ada kita bukan biasa aja, biasa manusia biasa aja. Ya di satu, saya bilang saya keturunan Nabi. Orang ini pasti keturunan ini, Ustaz keturunan kiai besar ya, panggil Gus lah apalah kan gitu. Enggak, saya mau keturunan Nabi. Wih, Masya Allah, Habib. Bukan, saya keturunan Nabi Adam. Langsung saya Nabi Adam, saya gitu. Ya sama, kita semua keturunan Nabi. Ya, kalau mulai berbangga-bangga, kita semua keturunan Nabi. Tabinya Nabi Muhammad. Mungkin juga, nabinya Nabi Adam. Tapi mungkin juga di antara silsilah tengah-tengah kita itu Abu Jahal, Abu Lahab, kita nggak tahu ya. Tapi ujungnya Nabi Adam, tengahnya Abu Jahal dulu kali, nggak tahu ya. Tapi gitulah, yang suka ngeributin keturunan itu ternyata orang yang sampai soal keimanan. Karena ada begitu juga ya. Bukan dari gak usah didengerin. Itu mah dari kalangan jelata.
kayak gitu. Tapi alimnya sudah dengerin sih. Wakana dan adalah yusaidu membantu hum akan mereka ala anhum akan mereka siapa nih? Orang Yahudi. Siapa yang membantu mereka? Ala amalihim atas perbuatan mereka ini permusuhan nih. Amalihim perbuatan mereka Yahudi. Hadza yaitu ini jama'atun munafiquna, yaitu sekelompok orang-orang munafik. Min Arabil Madinati, dari kelompok Arab Madinah. Orang musuh Nabi nambah lagi, tapi makin variatif, ya, makin variatif. Ya, musuhnya Yahudi dan orang-orang munafik Madinah. Kenapa ada orang munafik? Ya, kenapa ada orang munafik? Kenapa di Mekah nggak ada orang munafik, di Madinah ada orang munafik? Karena waktu di Mekah mah perjuangan, yang masuk Islam benar-benar berkorban. Yang masuk Islam itu benar-benar orang udah terseleksi secara alamiah. Kenapa? Orang masuk Islam disiksa, orang masuk Islam diintimidasi, orang masuk Islam dihinakan. Gak mungkin orang munafik mau, gak mungkin. Hanya orang-orang yang benar itiqadnya saja. Yang begitu juga kita. Ketika kita berjuang, yang bersama kita benar-benar itu orang mencintai kita, orang yang bersama kita. Tapi ketika sudah maju, ya, sudah berkembang, mulailah masuk berhadapan orang yang sesuai visi awal dan orang yang mendompleng saja. Akan gitu. Begitu di Madinah sudah maju kan, sudah berkembang, akan ada orang yang cuma cari aman dan yang lainnya. Maka orang munafik yang munculnya ketika kita berjaya. Ketika kita susah mah nggak bakal mau deket-deket orang munafik. Ketika di Madinah berkembang Islam sudah, baru ada orang-orang munafik, ya, orang munafik memanfaatkan situasi saja, oportunis saja, padahal tidak beriman kepada Allah. Biar bisa transaksi, terlindungi, jatahnya tetap ada, maka mereka berpura-pura beriman, baik munafik i'tiqadiyah maupun munafik amaliyah. Nah, mereka berkomplot nih. Ini lebih bahaya lagi ternyata musuhnya. Musuh dalam selimut lebih berbahaya daripada ular dalam selimut. Agak enggak, tapi berbahaya ular dalam selimut. Yang bahaya adalah musuh dalam selimut. Pakaiannya adalah sama dengan pakaian kita, ya. Kadang perilakunya sama, tapi hati tidak. Ini lebih bahaya. Nah, di belakang tersekongkol orang Yahudi dengan orang munafik Madinah. Yarasuhum, memimpin akan mereka orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Ubay, namanya Abdullah bin Ubay, anaknya Ubay bin Salul, anaknya Salul. Ntar punya nama Abdullah ini namanya Abdullah lagi, ya. Bapaknya gembong munafik, tapi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul orang soleh. Tapi ajib, Rasulullah luar biasa. Rasul tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik, tahu dan beberapa kali mencelakakan orang Islam. Sampai nanti kita tahu ketika perang Uhud itu jumlah umat Islam 1.300 yang membelot gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi hebatnya Nabi Muhammad SAW, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, Rasul nggak mensolatkan. Tetapi anaknya yang soleh Abdullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abah saya meninggal. Tahu Abdullah, Rasul nggak akan menyolati. Tetapi kata Abdullah, saya minta gamis, ya, minta gamisnya. Saya minta gamis engkau ya Rasulullah untuk dipakaikan sebagai kain kafan abah saya. Mudah-mudahan diringankan siksanya. Nabi kasih tuh gamisnya. Nabi kasih gamisnya. Padahal karena perilakunya Abdullah bin Ubay bin Salul, pamannya Nabi Muhammad SAW ketika perang, sebabnya dari itu Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh, Mus'ab bin Umair terbunuh. Orang yang pertama datang ke Madinah dipercaya oleh Nabi untuk mengajar di Madinah, Mus'ab bin Umair meninggal, terbunuh, syahid.
Tapi Nabi Muhammad SAW dengan kebesaran hatinya sudah enggak sholatin, tapi anaknya soleh dikasih oleh Nabi gamisnya Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, tetap tokoh munafik, tetapi karena menghormati Abdullah anaknya Abdullah, Rasulullah memberikan gamis. Rasul itu enggak mendandakan. Bahkan siapa yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW dengan tombaknya? Wahsy, ya. Wahsy pada akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, sahabat marah. Wahsy beriman, bersyahadat. Kata Nabi, Wahsy itu dulu membunuh, ternyata waktu perang Uhud hanya Hamzah bin Abdul Muthalib, tidak membunuh yang lain. Maka di film-film sejarah Nabi itu dia Wahsy nggak bunuh yang lain, cuma bunuh Hamzah saja. Sudah itu sudah selesai. Kenapa? Karena dia dijanjikan merdeka. Tapi Wahsy tahu diri. Ketika Rasulullah masih hidup, kalau melihat Wahsy, Rasul ingat Hamzah. Maka di pinggir-pinggir kota Madinah saja Wahsy tinggal. Di pinggir-pinggir kota Madinah, nggak mau menampakkan diri di hadapan Nabi Muhammad SAW, takut menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti ketika muncul Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, ya, Musailamah al-Kadzdzab, Wahsy lah yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab dengan tombak yang sama yang digunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Inilah kebesaran hati Nabi Muhammad SAW, tidak pendendam. Kenapa? Yang ada dalam diri Rasulullah adalah risalah, syariat, dakwah. Gitu. Ya, jadi kalau orang sudah menginsafi, orang sudah menyadari kesalahannya, kembali Allah Subhanahu wa taala, ini dulunya preman nih, dulunya begini. Lah orang sudah syahadat, orang sudah ikut ajaran Rasulullah, ya sudah. Opini kita juga harus berubah. Orang sudah tobat. Gitu. Kita kadang-kadang kan gitu. Preman. Jangan-jangan ke masjid cuma ngambil toa masjid doang. Kita udah curiga aja kan gitu ya. Falamma ar-rasul minhum dzalik, tatkala Nabi Muhammad SAW melihat akan keadaan itu, ya, ada permusuhan mereka, Rasul nggak mau berperang. Ini strategi Nabi Muhammad SAW. Ada orang Yahudi memusuhi Nabi, ada orang munafik memusuhi Nabi Muhammad SAW. Aqada, Rasulullah mengakadkan, membuat Rasul mengikat, mengikat bersama mereka dan satu perjanjian dengan orang Yahudi ini. Membuat perjanjian dengan orang munafik, nggak ada perjanjian. Orang munafik nggak kelihatan, Maka Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Apa perjanjiannya? Allah yu'zuhu, Nabi tidak akan menyakiti mereka, ya, tidak akan menyakiti. Kenapa? Nanti orang Yahudi juga berharap orang Yahudi juga tidak saling menyakiti lagi. Wala yuharibahu, dan tidak memerangi orang Yahudi. Wala yata'arradu lidinihim, dan tidak akan merintangi agama Yahudi. Tidak. Betapa Rasulullah ini seorang yang bijaksana. Padahal saat itu jumlah umat Islam sudah banyak. Ingat, orang Yahudi ini di Madinah pendatang. Sementara yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah. Betapa Rasulullah tidak menginginkan perang. Udah Yahudi, kita kata Nabi. Saya tidak akan menyakiti Anda tidak menyakiti kami. Saya tidak akan memerangi Anda juga jangan memerangi kami. Kita hidup berdamai. Inilah konsep hidup Madani, masyarakat Madani masing-masing. Nabi Muhammad begitu. Kita juga, masya Allah, ya. Ya sudah, orang beragama Yahudi dan Nasrani, yang penting aman-aman aja. Sekarang ditanamkan di kepala kita kafir perangi, kafir hajar, ya, kafir intimidasi. Ini ajaran dari mana? Rasulullah datang ke Madinah, ada orang Yahudi buat perjanjian Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada masalah kita hidup, ya, bersama
Orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita dengan sebuah perjanjian, maka ada konsep kafir jim, yaitu orang kafir yang hidup dengan kita, muamalah jalankan, hak mereka lindungi, tapi jangan kebablasan, ya. Tetapi jangan kebablasan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita banyak yang offset, ya, banyak yang offset. Toleransi itu kita membiarkan orang lain menjalankan syariat agamanya, kita menjalankan syariat agama kita, tidak saling merintangi, la ta'arruf, tidak saling merintangi, masing-masing aja. Ada salah satu daerah di Indonesia, ada satu pulau di Indonesia, saking toleransinya hari Jumat ke masjid semuanya, hari Minggu ke gereja semuanya. Pernah ketemu saya seorang ibu-ibu, gimana? Ya di sana masanya nggak jelas Pak, agama saya nggak jelas. Kenapa? Kalau Jumat ke masjid, kalau hari Minggu ke gereja. Wah, itu jangan kebablasan gitu mah. Ya, toleransi itu tuh Nabi la yata'ahadu lidinihim, tidak merintangi peribadahan mereka. Masing-masing saja mana zona mereka, mana zona. Amal munafiquna, adapun orang-orang munafik, fakana yaqbalu minhum ma dhaharu. Fakana adalah Nabi yaqbalu menerima Nabi minhum dari orang munafik ma dhaharu, apa yang tampak saja. Para sahabat ini gemes. Para sahabat gemes pada Nabi Muhammad SAW karena para sahabat tahu, Rasulullah tahu, satu-satunya orang munafik Rasulullah tahu, ya. Sahabat sampai bilang, ya kenapa Nabi nggak dibunuh aja orang munafik, kan bahaya banget orang munafik, ya. Orang munafik bahaya sekali. Salah satu tandanya adalah orang munafik itu bersyahadat. Salah satu tandanya Nabi nggak mau. Salah satu tandanya Nabi nggak mau menyolatin orang munafik. Orang munafik itu nggak disolatkan Nabi. Tapi sahabat yang lain mensolatkan. Nih, ya, Nabi tidak mensolatkan orang munafik, tapi Nabi nyuruh para sahabat untuk mensolatkan, urus jenazahnya. Ya, kita enggak. Itu Nabi yang tahu siapa satu-satunya orang munafik. Kita Nabi bukan, kita nggak tahu hati orang, udah mengkampanyekan ini gak usah disolatin, ini minal munafik. Ini luar biasa kita, lebih hebat daripada Nabi, ya. Nabi itu tidak mensolatkan Nabi tapi terhadap orang munafik, tapi para sahabat urus jenazahnya. Kenapa Nabi nggak mensolatkan? Menurunkan derajat doa Nabi, ya. Nabi menjaga sahabat yang lain. Lah kalau Nabi doa orang munafik, Nabi berdoa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fur, kabul gak sama Allah? Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kasihan yang lain yang enggak munafik, yang hidup benar. Makanya Nabi tidak mensolatkan. Yakni Nabi tidak mendoakan orang munafik, dan Nabi tidak membunuh. Ketika para sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau tahu siapa-siapa munafik, kenapa enggak dibunuh aja sih orang munafik kayak gitu? Aman. Orang Nabi tahu, Nabi tinggal tanya kepada Jibril, andaikan pun tidak tahu Jibril siapa aja orang munafik, si A, si B, si C, si D, bunuh, selesai, habis orang munafik. Apa kata Rasulullah? Saya tidak mau nanti orang menganggap Muhammad membunuh sahabatnya, Muhammad membunuh orang Islam. Karena orang lain tahu pun sebagian, kan orang munafik tahunya sekalangan mereka aja munafik. Yang lain menganggap mereka Islam. Ketika dibunuh, Nabi Muhammad membunuh sahabat-sahabat. Nah gitu. Makanya orang munafik dihukumi madhhar, apa yang tampak. Kita juga begitu. Jangan suka sok tahu urusan hati orang lain. Kita kan suka begitu, model-model begitu. Ini model orang begitu tuh sedekahnya kagak ikhlas tuh. Lah apa urusannya kita? Yang kita menghukum yang dohir saja. Itu tugas kita. Nyatanya dia sholat, nyatanya dia sedekah, nyatanya dia beramal, ya sudah, itu yang kita tahu. Soal hati jangan menerka, jangan mengira, itu urusan Allah. Orang datang kepada kita sebagai muslim, kita itu muslim. Kadang-kadang kan gini, oh dia mah masuk Islam juga karena ada pengennya doang, misalkan begitu. Ini kan kita sok tahu urusan hati orang lain. Nabi saja menghukumi orang munafik ma'adhharo, apa yang tampak. Jadi nggak usah susah payah pengen tahu urusan dalaman hati orang lain. Wa yatruku, dan meninggalkan ma baton, apa yang soal batin.
Sholat itu yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak ayat-ayat soal orang munafik dan orang-orang Yahudi. Al-Qital, peperangan al-babu salisu al-Qital. Bab yang ketiga itu tentang peperangan. Baru nanti ada musuh yang jelas, kekuatan Islam juga sudah terbangun, baru akan ada peperangan Badar, peperangan Uhud, Khaybar, di perang Khaybar orang Yahudi itu agak culas ya. Di perang Khaybar nanti Rasulullah kena racun ya, racunnya orang Yahudi. Mengatakan orang Yahudi culas menghalalkan segala cara. Oh dulu ya, orang Islam itu nggak pernah pakai racun untuk peperangan dan Allah. Nanti ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab adabul alim wal kitab adabul alim wal muta'allim. Faqad qila, dan sungguh telah dikatakan, sudah dinukilkan, berkata Mbah Hashim Asy'ari, faqad arba'atun la ya'naku Faqad qila, dan sungguh telah dikatakan arba'atun, ada 4 perkara la ya'naku yang tidak merasa risih, tidak pantas-pantas aja. Yang pertama adalah asyarifu, kemuliaan, minhunna, dari mereka, wa in kana amiron, meskipun mereka adalah pemimpin. Jadi kalau pemimpin pantas-pantas saja untuk mendapatkan kemuliaan. Pantas-pantas saja pemimpin itu untuk dihormati. Pantas. Ada 4 hal yang pantas, tidak merasa risih. Yang pertama adalah asyarif, kemuliaan, minhun, dari syarif, wa in kana amiran, meskipun mereka adalah seorang pemimpin. Wajar kalau pemimpin itu dihormati. Yang kedua, qiyamuhu, berdirinya seseorang, min majlisihi, dari tempat duduknya, li abihi, karena ayahnya, untuk ayahnya. Jadi kita berdiri dari majelis kita ketika abah kita datang, ayah kita datang, itu pantas begitu ya, sah-sah. Yang ketiga, wa khidmatuhu li'alimin yata'allamu minhu, kepantasan yang ketiga adalah khidmahnya seseorang, li'alimin, bagi orang alim, yata'allamu, yang belajar, orang man ya, minhu, dari alim. Jadi yang diceritakan kemarin itu, khidmah kita kepada syekh, kepada guru, itu adalah sebuah kepantasan dan kewajaran saja, bukan hal yang aneh, bukan hal berlebihan, risih, begitu, enggak. Memang sesuatu yang pantas, kayak kita menghormati seorang pemimpin ya. Pak Camat datang, Pak RT datang, semua datang, mendapatkan kemuliaan mereka, sultan, raja, wajar ya. Kenapa? Mereka urus rakyat. Yang kedua, kita berdiri ketika ada orang tua kita datang, salaman, cium tangan, wajar-wajar saja di tengah manusia. Kenapa? Itu orang tua kita. Yang ketiga, khidmah kita kepada guru kita, yang kita belajar ilmu dari mereka, itu sebuah kewajaran. Khidmah itu enggak berlebihan. Kan ada orang begini sekarang, sampai-sampai jangan segitunya deh sama guru deh, biasa aja. Ini sama guru keplak-keplakan, enggak ada penghormatan. Saya aneh itu melihat orang begitu, saya malah aneh gitu. Wah, hulu itu
berlebihan terhadap Rasulullah, berlebihan terhadap guru, nanti dikultuskan, nanti disembah. Nggak ada tuh guru-guru kita yang berhikmah menghormati Rasulullah, maulidan tiap bulan, sekarang berubah menyembah Nabi Muhammad. Nggak ada, kan nggak ada. Itu isu-isu murahan, ya. Isu-isu murahan yang dihembuskan di tengah-tengah umat untuk menjauhkan umat dari nabinya, untuk menjauhkan umat dari ilmu, ya. Kan Masya Allah, indah semua orang begitu melihat alim ketemu alim saling menghormati, ya. Kalau kita melihat misalkan Buya Yahya ketemu dengan Habib Novel, ya, sama-sama orang alim, sama-sama nggak boleh cium tangan, sama-sama pengen cium tangan, itu kan indah, ya. Itu kan keindahan. Tapi bagi mereka entah kepanasan atau apa kan nggak tahu, ya. Itu nanti berkhidmat kepada guru, memuliakan, nanti gurunya disembah, nanti dibikin patung segala macam. Ya kita nggak sebodoh gitu, careless kan gitu, ya kan? Penghormatannya sebatas khidmah itu wajar. Kenapa? Di alimnya ta'ala mumin. Kita berkhidmat kepada seorang alim yang kita belajar dari dia. Dan guru-guru kita pun sampai sekarang kita menghormati guru-guru kita. Nggak ada guru-guru kita mengajarkan habis itu sembah saya, ya. Enggak, paling top juga minta doa, ya. Paling top itu Imam Ahmad bin Hanbal itu dia bilang selama 30 tahun terakhir ini sebelum tidur saya mendoakan Imam Syafi'i, mendoakan, menghormati. Jangan kita termakan isu-isu murahan kayak gitu. Sama guru biasa-biasa aja. Walau cium tangan kita cium tangan sama guru kita dipertanyakan oleh mereka. Siapa itu? Ya tetangga sebelah lah kan gitu ya, siapa lagi kan gitu. Aneh-aneh aja gitu. Ini kewajaran. Kenapa? Kita ambil faidah dari guru-guru kita, ngambil faidah. Wajar kita menghormati. Giliran sama gurunya mereka nggak menghormati. Giliran sama orang yang memasukkan mereka ke pabrik, luar biasa. Kirim parcel, ya, kirim apa? Makasih. Sama kita dengan guru kita malam melek doain kita, ngajarin kita, pagi, siang, sore membimbing kita. Wajar kalau kita berkhidmah kan gitu. Ini apalagi model saya, santri-santri zaman dulu, ya belajar sama guru, ya numpang hidup juga sama guru. Guru baru datang, beseknya belum nyampe, ke rumah udah habis sama kita kan gitu. Apalagi rambutan guru, payah guru habis sama kita kan gitu. Ya, nggak ada alasan untuk kita tidak berkhidmah kepada guru. Maka kata Mbah Hashim itu, ini kewajaran aja, nggak risih seorang murid berkhidmah kepada guru, itu wajar. Orang-orang yang nggak punya adab saja yang menganggap itu berlebihan. Nah kita suka nandai, begitu kita lagi ngaji ceramah guru. Kadang-kadang kalau santri, ya, kalau ini pernah bersentuhan dengan santri, bergaul santri, nggak ada tuh ngaji itu kaki itu sampai mengarah ke guru. Astagfirullahaladzim, sama ini waduh luar biasa gitu. Kita ngaji kaki ke arah kita 2, 3, ya kita cuma ngurus dada, ya Masya Allah, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini belum pernah makan kasrol begini, kalau belum pernah makan nasi liwet begitu, ya nggak tahu adab itu, nggak tahu kan gitu, ya. Tapi ya sudahlah, biarin ya, kemudian diusir, jangan biarin, belum tahu, kasih makan liwet yang banyak kalau gitu, sama berkat besek kirim, ya. Yang ketiga, wasu'alu amma la ya'lam. Yang keempat, pertanyaan amma dari apa-apa la ya'lamu yang tidak mengetahui. Kan itu wajar-wajar saja. Orang tidak tahu bertanya. Sama tuh ukurannya tuh. Berkhidmah kepada guru juga begitu. Wa khidmatuhu lidhaifihi. Penghormatan seseorang kepada tamu. Ini kan kewajaran-kewajaran aja. Di tengah-tengah itu Mbak Hasim nyelipin itu. Jadi jangan aneh, berlebihan pertama guru, enggak, itu kewajaran-kewajaran aja. Wa idza masya, dan apabila berjalan santri ma'asyihi beserta syekh, fal yakun, maka hendaknya ada santri amamahu di depannya syekh, bilaili, ketika malam hari. Santri kalau malam hari berjalan sama guru, ente jalan di depan, jangan di belakang.
biar kalau ada lubang kita duluan, atau sesuatu yang membahayakan, atau guru membawa guru di tengah-tengah kerumunan, gak ada masalah, kita jalan di depan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan guru. Wa waro'ahu, dan di belakangnya Syekh bin nahari ketika siang hari. Kalau siang mah kita di belakangnya. Supaya apa? Kalau malam hari kita yang buka jalan, kita yang nyenterin jalan gitu. Ya. Kalau ada ular ya kita juga dipatok sebelum guru gitu. Ini kan terbalik. Kalau siang di depan, ya. Kalau malam di belakang. Kalau ada lubang guru dulu jatuh, nah gitu ya. Sama ya, ketika Rasul dan Abu Bakar mau masuk Tur, yang masuk dulu adalah Abu Bakar. Diamankan dulu, lubang ditutup dulu semua, Abu Bakar masuk, baru Nabi Muhammad SAW masuk. Kemudian illa kecuali ya. Ada pengecualian ayat kata dial amru khilaf dzalika, kecuali ada permintaan, illa kecuali ayat tadi membutuhkan atau menuntut al amru oleh perintah khilaf dzalika, kebalikannya dari itu ya. Ya misalkan gini, guru nyuruh udah kamu jalan di depan walaupun siang hari ya. Kalaupun malam guru bilang kamu jalan di belakang aja. Nah, ada perintah. Li zahmatin aw ghairiha, karena sebab zahmah itu macet, berarti padat ya. Li zahmatin karena kepadatan atau kemacetan, aw ghairiha atau selainnya zahmah. Misalkan siang hari ada tabligh siang hari, kata kitab Adabul Alim wal Muta'alim, kalau siang hari kita jalan di belakang guru, tapi situasional ya. Semalam apa? Orang cerdas itu tahu akan kebutuhan. Begitu zahmah, begitu macet, padat, kita di depan guru, maaf saya di depan ini macet nih, biar buka jalan begitu. Atau ada perintah guru, atau ada keadaan yang menuntut kita, kebalikannya dari yang tadi. Jangan kaku. Wa yataqaddamu, dan mendahului santri alaihi terhadap syekh fil mawatinil majhulati, di tempat-tempat yang tidak diketahui al-hali keadaannya, limajhulatil hali, yang tidak diketahui keadaannya. Tempat yang asing, nggak tahu nih ya, jalannya belok kanan apa belok kiri, ada lubang atau tidak, tempat yang asing, maka kita di depan guru nggak ada masalah. Liwahlin, lumpur, jalan yang berlumpur kan kita nggak tahu tuh, ada lumpur cetek, ada dalam, ada kita di depan. Ini ngapain guru sama murid di tempat-tempat yang berlumpur? Mungkin nyari ikan ya gitu ya. Atau di jalan seperti itu. Wa khaudin, atau kolam. Wa fil mawatinil khatirati, atau di tempat-tempat yang membahayakan. Prinsipnya ya, kita mengamankan guru, melayani guru. Wa yahtarizu, dan menjaga santri min tarsyisi thiyabish syekh. Masya Allah. Wayah tarizu, dan menjaga murid min tarsyis, tarsyis itu percikan, thiyabish syekhi, bajunya guru. Jangan sampai ada jalan, kadang-kadang ada lubangnya, ada airnya, ada kemungkinan guru kecipratan dari arah sebelah kanan. Kita lindungi supaya baju guru nggak kena kecipratan air. Ini antara sering saya ulang, antara tabarukan dan adab, perhatikan. Kita pengen tabarukan sama guru, tapi adabnya kita ngasih jalan sama guru ya. Ini banyak di kita, saya lihat, saya perhatikan, orang-orang rebutan pengen cium tangan sama guru, tabarukan, tapi jangan sampai kita bikin susah guru. Semua ini tadi adabnya adalah
bikin nyaman guru, bikin enak guru. Guru mau ke panggung, mau ngisi ke mimbar, kita pengen salaman, semua orang salam, walhasil guru terlambat setengah jam. Tadi harus sudah bicara belum? Itu malah suul adab. Kayak boro-boro tabarukan ya. Apalagi cuma sekedar selfie. Ya Allah. Kan acara pengajian sekarang ngajinya sejam, acara selfie-nya, acara fotonya 1 jam. Gak ada masalah kalau gurunya rela setelah pengajian. Tapi ya kalau yang pertama mau ditahan, cepet gitu kan, sampai di depannya guru, masya Allah, di depan guru hanya untuk selfie ya. Jangan ya. Perhatikan antara tabarukan ngalap berkah dan adab. Jangan sampai malah nanti suul adab. Wa idza masya amamahu, dan apabila wa idza kana fi zahmatin, dan apabila ada syekh fi zahmatin, di dalam kepadatan atau dalam kemacetan, sona menjaga santri akan guru, anha dari zahmah, biadihi dengan tangannya, dilindungi itu guru, biar nggak kena kepadatan kemacetan. Imma min qudamihi au min waraihi, baik dari arah depannya, min qudamihi dari arah depannya, au min waraihi atau dari arah belakangnya syekh ya. Jagain ya, biar saja. Tapi jangan ngeribetin juga. Kita udah ngawal guru. Pernah lihat saya di satu acara tadi, bukan saya, orang lain kawal gitu. Lagi ngawal di depan, gurunya lagi jalan. Jalannya guru kan kayak orang-orang soleh itu jalannya kayak nanti, nggak ada yang diseret-seret, diangkat. Tetap nanti kita dalam Syama'il Muhammadiyah tahu bagaimana cara jalannya Nabi Muhammad SAW. Diangkat dari guru. Jalan gurunya. Yang ngawal di depan ketemu temannya. Tahu jahe, tahu apa kan? Apa kabar? Si guru malah nungguin jam ngobrol. Guru di belakang nungguin, kan kata di belakang, coba jalan. Ya kan gurunya jadi nungguin nih, ngobrol sama kawan. Ya hati-hati, lagi dinas, gitu. Jalan dulu ya. Jadi kita harus tahu esensinya. Apa esensinya? Bikin mudah urusan dulu, gitu. Kadang-kadang di acara tabung-tabung gitu, masya Allah. Wa idza masya, dan apabila jalan, siapa nih? Wa idza masya, dan apabila jalan santri amamahu, di depannya guru. Mbah Hasim detail banget. Detail sekali kita ini. Kayaknya tahu kelakuan orang Indonesia. Wa idza masya, apabila jalan santri amamahu, di depannya guru, yaltafata ilaihi, yaltafata menengok santri ilaihi kepada syekh. Ba'da kulli qalilin, setelah setiap sebentar, atau maksudnya ba'da setelah kulli, setiap qalilin sedikit, sebentar-sebentar nengok, bahasa kita lah gitu. Jadi kalau menerjemahkan itu penting kita tahu maksudnya. Kalau diterjemahkan secara terlep, ba'da setelah kulli qalilin, setiap yang sedikit, maksudnya adalah sebentar-sebentar nengok. Jangan gurunya nggak ada, kita jalan aja, pas nengok guru nggak ada, gitu kan, masalah lagi itu. Detail Mbak Hasim yang ngajar kita, dan tengokin guru tuh masih ada apa enggak, malam jalan di belakang guru, siap guru, ayo ikutin, gurunya sudah tua, kitanya masih seger, ayo aja jalan. Pas sudah nyampe, gurunya mana nih, kan gitu. Termasuk kalau bonceng guru ya. Salah satu saudara saya pernah ya, kakak saya yang laki-laki dengan kakak saya laki-laki yang lainnya. Mungkin subuh disuruh, dicerita lain bukan soal guru sih, betapa pentingnya kita nengok ke belakang gitu ya. Subuh kakak yang pertama suruh nganterin kakak yang kedua gitu ya, pakai sepeda kan dulu masih kalau mau ospek atau apa, subuh jalan aja, namanya ngantuk, jalan aja naik udah jalan jauh, dia nengok ke belakang, yang diboncengnya nggak ada. Ini kan perkara, ini penting nih kita bonceng ke belakang. Jangan-jangan
istri nggak ada lagi nafkahkan ya, ada juga begitu jalan aja dari puncak, suami istri ini jalan aja maksudnya, istrinya diam aja lagi, suaminya ayo jalan udah jauh, loh istri saya mana nih kata, yang diantar kadang-kadang hilang tuh ya, makanya jadi orang jangan pendiam-diam amat ya. Kakak saya yang kedua tuh pendiam banget, sekarang gua kata mau lu ngomong kayak katakan udah diam aja jatuh gitu. Jadi kalau ngawal guru tengok-tengok ke belakang, takut gurunya hilang ya. Fa in kana wahdahu wa syaihu yukallimu halatal masyi wa huma fi dhilli falyakun an yaminihi. Fa in kana, dan apabila wahdahu sendiri santri sendiri, halnya sendiri santri, wa syaihu yukallimu, dan syekh bermula yukallimu itu sedang berbicara kepada santri, ngajak ngomong nih, ngajak ngobrol nih saya. Halatal masyi, saat sedang berjalan, waktu jalan. Wahuma, dan bermula keduanya, fidillin, itu berada di dalam lindungan, maksudnya di payung ya, nggak terlalu terik lah, nggak terlalu panas gitu ya. Ada dalam bayangan atau dalam teduh gitu ya. Falyakun, maka hendaknya ada murid an yaminihi, di sisi sebelah kanan. Jadi kalau diajak ngobrol sebelah kanan jalannya. Kadang-kadang guru kan pengen ngajak ngobrol, jangan ayo aja di belakang. Pan kasihan guru ngajak ngobrol, nengok lagi ke belakang, nengok lagi ke belakang. Sini nggak apa-apa, di sebelah kanan. Wakila, dan dikatakan an yasarihi, sebagian mengatakan sebelah kiri juga boleh. Mutaqaddiman, maju sedikit, maksudnya jangan di belakang, maju hampir sejajar dengan guru. Alaihi, atas B. Qalilan, sedikit-sedikit. Alaihi mutaqaddiman qali, alaihi mutaqalilan, halnya sedikit. Multafitan ilaihi, multafitan, halnya menoleh murid ilaihi, kepada guru. Ya nggak apa-apa, yang namanya diajak ngobrol itu noleh-noleh sedikit, diajak ngobrol sama guru noleh ya. Terus jangan di belakang, maju ke depan. Kalau maju malamnya mundur sedikit ke kanan atau ke kiri, karena nyamannya orang ngobrol seperti itu ya. Dan nggak ngobrol dengan yang lain ya. Udah dengan guru, ngawal guru, diajak ngobrol dulu, asik weaan dengan yang lain. Nah ini juga perkara ya. Wa yu'arifu, dan mengenalkan murid asyaikh akan syekh, biman, dengan orang. Ini etikanya nih. Saya bilang ini pelajaran karakter. Kadang-kadang kita itu mengundang guru ke tempat kita ya. Kadang-kadang kita mengundang orang, guru dari jauh, untuk ceramah di tempat kita. Nih etikanya. Wa yu'arifu, dan mengenalkan murid asyaikh kepada syekh, biman, dengan orang-orang, biman, dengan orang qoruba, yang dekat, man minhu, dari murid. Misalkan kita mengundang penceramah atau apa ke tempat kita, kenalin sama penceramah tersebut, guru tersebut, Pak, yang sebelah sini Pak Kiai, yang sebelah sana Pak RT ya, yang sebelah sana Pak RW, yang ini ketua DKM, yang ini itu dikenalin tuh, biar nanti guru kita tahu siapa yang dihormati, maksudnya perlakuannya kan gitu, tokoh di sini siapa, kenali ya. Gak ada masalah, malah bagus begitu etika. Ini sono kalurah no, sono satpam no, yang sebelumnya tangga serana, nggak usah detail begitu. Kira-kira siapa yang harus mendapatkan perlakuan khusus saja, ayo di absen semua ya. Min qaluba ya. Mimman qasodahu minal a'yan, mimman, dari orang-orang qasoda, yang bermaksud
Huwa akan man minal a'yani, dari orang terpandang, ya. Dari orang-orang terpandang di lingkungan tersebut, kenali ini Pak Lurah, ini tokohnya, ini ustadz, ini guru ini, gitu ya. Makanya kadang-kadang saya bilang yang nemenin ustadznya siapa? Nah, kita tugasnya berarti harus mengenalkan kepada ustadz siapa-siapa. Nanti kan ustadz enak tuh pas ceramah itu ada nyambungnya dengan audiens. Yang saya hormati Pak Lurah, kayak gitulah. Itu tugas nemenin itu. Kadang-kadang kita bingung suruh nemenin ustadz, diam-diam mana aja mau ustadz. Ngomong apa ya? Kenalin aja semua. Yang orang-orang terpandang. Illam ya'lam asyikhu bih. Illam ya'lam, apabila belum tahu asyikh oleh syekh, bihi akan man. Apabila syekhnya nggak tahu satu-satunya orang, ya, diajak ke lingkungan kita kan biar akrab, ya, biar apa namanya, biar chemistry-nya buruk, ketemu. Dakwahnya jalan. Jangan dibiarin guru di lingkungan kita celingukan, nggak ada yang dikenal. Begitu kita tinggal ke belakang dia macam ngobrol, apa nggak ada yang ngajak ngobrol gitu. Ya jangan tuh. Kalau ada guru ke tempat kita harus ada orang yang nemenin, satu atau dua. Wala yamshi ila janibi syai' illa li hajatin wa isyaratin minhu. Wala yamshi, dan tidak berjalan murid ila janibin, di pinggir, di sisinya. Ila janibi syekh, dofa, di sisinya syekh, illa li hajatin, kecuali ada keperluan, au isyaratin minhu, atau isyarat perintah dari guru. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini panjang, ada yang ke berapa? 11 panjang, benar ya? Alhamdulillah bin Rabbana fa'na bima 'allamtana. وإلا يا علماء نهضى بالغير ونوفى كل شر ربنا واسعنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة صيدك المصطفى من إلى الحق تعانى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصابر والصابر القرآن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على ذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الراعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضل الوجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعوذ بكل رسولي بالمصطفى رسولي نعوذ بكل رسولي بالمصطفى رسولي نعوذ بكل رسولي صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه ميلة وجهه ولا تولي إليه بالبدن والتمني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.